Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Nah, materi yang akan kami bahas itu yang pertama ada pengertian media dan alat peraga, yang kedua ada perbedaan media dan alat peraga, yang ketiga ada fungsi dan peranan media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika, dan yang keempat ada jenis-jenis media dan alat peraga, dan yang kelima ada laboratorium dalam pembelajaran matematika. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian media dan alat peraga. Nah, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Nah, maksudnya media di sini adalah sebagai perantara ataupun penghantar antara guru ke siswa. Jadi kita kalau ingin menjadi seorang guru, kita harus mempunyai media pembelajaran sendiri gitu. Karena dengan adanya penggunaan media dalam pembelajaran itu sendiri akan meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Kenapa? Karena media itu adalah suatu sarana penyaluran informasi antara guru ke siswa tersebut gitu. Jadi dengan adanya media ini guru dapat menyalurkan informasi ataupun materi kepada siswanya, tidak hanya dalam bentuk tulisan ataupun kata-kata saja, tapi bisa kita kembangkan lagi gitu. Nah, dengan adanya media ini sendiri dapat memotivasi belajar siswa tersebut gitu. Dan contoh dari media itu adalah alat peraga gitu. Nah, pengertian dari alat peraga itu sendiri apa? Pengertian dari alat peraga adalah suatu benda asli dan benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya alat peraga itu merupakan bagian dari media pembelajaran. Fungsi utama dari alat peraga itu sendiri adalah untuk mengurangi keabstrakan materi yang diberikan oleh guru ke siswanya, gitu kan? Nah, jadi dengan seperti yang kita tahu bahwasanya alat peraga itu adalah yang bisa kita pegang, bisa kita coba, dan bisa kita aplikasikan bendanya kepada siswa. Nah, seperti pengertian yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya alat peraga itu adalah suatu benda asli dan benda tiruan. Nah, maksudnya benda asli di sini apabila dalam menggunakan alat peraga itu bahan kayu. Nah, itu yang dinamakan alat peraga suatu benda asli. Nah, gimana dengan alat peraga benda tiruan? Kebalikan dari si benda asli, dia itu hanya menggunakan perumpamaan. Contohnya seperti balok dan kubus tadi. Kalau benda asli kan dia menggunakan misalnya bahannya kayu. Nah, kalau yang ini itu dia hanya menggunakan misalnya kayak gini. Benda tiruan balok atau kubusnya itu dalam bentuk gambaran saja, misalnya gambar kubus ataupun gambar balok. Nah, itu yang dinamakan alat peraga benda tiruan. Nah, dengan adanya alat peraga ini kan dapat menumbuhkan konsep berpikir abstrak peserta didik itu menjadi real ataupun nyata gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya alat peraga matematika itu kan suatu perangkat benda yang dapat dirancang dan dibuat secara sengaja yang digunakan untuk membantu mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Nah, melalui penggunaan alat peraga ini, hal-hal yang abstrak tadinya menurut siswa bisa kita kembangkan menjadi hal-hal yang nyata ataupun yang real gitu. Jadi siswa tidak bosan dan tidak merasa bahwasanya pembelajaran matematika itu saja. Dengan alat peraga inilah kita bisa membuat pola pikir siswa tersebut
Nah, selanjutnya ada perbedaan media dan alat peraga. Nah, perbedaan media dengan alat peraga itu terletak pada fungsinya dan bukan pada substansinya. Suatu sumber belajar disebut alat peraga bila hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran saja, dan sumber belajar disebut media bila merupakan bagian integral dari seluruh proses ataupun kegiatan tersebut. Maksudnya begini, dalam media pembelajaran dan alat peraga itu kita bisa membedakan itu pada fungsinya, bukan pada bendanya ataupun substansinya. Contohnya kita ambil contoh sebuah laptop. Nah, laptop bisa menjadi alat peraga dan bisa menjadi media pembelajaran. Nah, dia bisa berubah menjadi media maupun alat peraga itu tergantung fungsi dan tergantung kita memfungsikan laptop itu seperti apa. Contohnya begini, laptop, apabila kita menggunakan laptop untuk menampilkan PowerPoint, untuk menampilkan slide PowerPoint, maka kita akan menggunakan laptop sebagai alat untuk menampilkan PowerPoint tersebut. Sedangkan laptop tersebut bisa berubah menjadi media pembelajaran apabila kita seorang guru akan memberikan pembelajaran tentang perangkat-perangkat yang ada pada laptop tersebut, bagian-bagian tentang laptop tersebut, maka kita memerlukan medianya itu ya, si laptop itu berfungsi sebagai media pembelajaran. Itu contoh kedua, kita bisa mengambil contoh misalnya meja. Nah, meja bisa menjadi alat peraga dan bisa juga menjadi media pembelajaran, tergantung pada fungsinya. Contohnya begini, apabila kita menggunakan meja untuk meletakkan suatu benda, misalnya kita ingin meletakkan gelas di atas meja, kita memerlukan alat bantu yaitu meja. Meja bisa kita jadikan sebagai alat untuk kita meletakkan si gelas tadi. Nah, meja tersebut bisa menjadi media pembelajaran apabila kita seorang guru ingin menjelaskan konsep-konsep bidang datar bersegi 4 kepada siswa. Kita ingin menjelaskan konsep bidang datar segi 4 ataupun benda yang berkaki 4, kita bisa menggunakan meja sebagai media pembelajaran kita. Nah, itu yang dikatakan bahwasanya media dan alat peraga itu dapat berbeda yang tergantung pada fungsinya, bukan pada bendanya. Gitu. Terus suatu sumber belajar itu dikatakan alat peraga apabila dia hanya berfungsi sebagai alat peraga, alat bantu saja gitu. Karena alat peraga itu adalah sebuah benda yang digunakan untuk memperagakan konsep agar tampak lebih nyata gitu, yang digunakan oleh guru untuk mempermudah tugas dalam mengajar. Sedangkan media itu merupakan sumber belajar yang bila merupakan bagian integral dari seluruh proses ataupun kegiatan. Maksudnya itu, dalam media pembelajaran itu, sumber belajar yang dimaksud itu bisa berupa penyampaian informasi, penyampaian materi, bisa berupa bahan, bisa berupa alat juga. Contohnya begini, guru itu merupakan media kita sebagai siswa, menjadikan guru itu sebagai media agar kita dapat melakukan proses belajar. Nah, guru itu kan merupakan sumber dari segala informasi yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran. Nah, guru memerlukan alat peraga untuk menyalurkan informasi yang ingin guru berikan kepada siswa tersebut. Jadi, di dalam sebuah media pembelajaran itu, penyampaian informasi yang ingin guru sampaikan itu bisa kita dapatkan melalui media pembelajaran. Akan tetapi
Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi dan peranan media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu ada fungsi media dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Maksudnya begini, dua orang siswa yang hidup di dalam lingkungan yang berbeda otomatis memiliki pengalaman yang berbeda pula. Nah, dengan media dapat menyatukan pemikiran-pemikiran berbeda itu menjadi pemikiran-pemikiran yang sama gitu. Nah, yang kedua ada media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Maksudnya dengan adanya media ini interaksi dapat lebih langsung antara si siswa dengan sumber belajar yang akan guru sampaikan nantinya gitu. Yang ketiga ada media menghasilkan keseragaman pengamatan. Maksudnya dengan adanya media dapat mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama pula gitu. Yang keempat ada media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistis. Nah, maksudnya dengan adanya media ini konsep yang awalnya tadi abstrak bisa kita sebagai guru ini menyampaikan konsep yang abstrak tadi bisa kita sampaikan dengan medianya tadi itu menjadi media yang real. Contoh dari media tadi kan alat peraga. Nah, dengan adanya media kita dapat mengubah materi yang tadinya abstrak ke bisa lebih nyata gitu. Yang kelima ada media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Maksudnya dengan adanya media pembelajaran ini siswa dapat memungkinkan siswa itu dapat belajar mandiri gitu menurut kemampuan dan minatnya sendiri. Dan yang keenam ada media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa belajar. Nah, otomatis dengan adanya media pembelajaran ini kita dapat memotivasi belajar siswa tersebut, dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat memberi rangsangan agar proses belajar itu dapat terjadi. Terus yang ketujuh ada media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkret ke suatu yang abstrak. Maksudnya ini pengalaman yang integral itu pengalaman yang menyeluruh dari yang bersifat nyata maupun yang bersifat abstrak. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya peranan media dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu objek matematika itu abstrak sehingga memerlukan peragaan. Nah, dengan adanya media ini objek matematika yang tadinya abstrak bisa kita rubah menjadi dalam bentuk yang nyata, yaitu dengan melakukan peragaan. Yang kedua itu sifat materi matematika itu tidak mudah dipahami. Jadi sifat materi matematika itu kan sulit dan sangat tidak mudah dipahami oleh siswa. Jadi kita itu harus merubah agar siswa itu harus menjadi lebih aktif, tidak hanya melihat atau mendengarkan gurunya saja, tapi mereka dapat melakukan latihan dengan konsep-konsep media pembelajaran yang telah gurunya kasih itu sesuai dengan yang mereka pahami. Yang ketiga, hierarki matematika itu ketat dan kaku. Kenapa dibilang ketat dan kaku? Karena pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada matematika itu harus diselesaikan secara berurutan. Dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang kedua apabila permasalahan yang pertama tidak diselesaikan. Yang keempat, aplikasi matematika itu kurang nyata. Maksudnya dengan adanya media ini bisa merubah pikiran siswa, karena kebanyakan siswa merasa bahwasanya matematika itu hanya berupa angka-angka ataupun simbol-simbol saja.
kita sebagai guru bisa mengaplikasikannya ke dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima ada belajar matematika itu perlu fokus. Kenapa dikatakan begitu? Karena pada saat guru memberi penjelasan tentang materi matematika, pasti si siswanya itu harus memfokuskan pikirannya terhadap guru tersebut. Nah, dengan begitu siswa itu mudah bosan, apalagi guru lebih ke dalam materi ceramah, gitu kan. Jadi kita harus lebih memfokuskan siswa untuk membuat konsep-konsep materi yang lebih mudah dipahami, tidak hanya dengan metode ceramah saja. Terus yang keenam adalah citra pembelajaran matematika itu kurang baik. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya banyak sekali siswa khususnya sangat tidak menyukai pelajaran matematika. Jadi di sini itu tugas kita sebagai guru itu dapat mengubah paradigma yang selama ini berkembang di masyarakat khususnya pada siswa. Terus yang ketujuh, kemampuan kognitif siswa itu masih konkret. Maksudnya kebanyakan siswa itu berpikir secara nyata, tidak abstrak. Tetapi di sini matematika itu kan kebanyakan abstrak, jadi itu sangat berbanding terbalik dengan kemampuan berpikir siswa yang nyata. Jadi tugas kita di sini itu merubah objek matematika yang abstrak tadi ke dalam bentuk yang nyata gitu. Itulah tadi betapa pentingnya peranan media dalam pembelajaran matematika. Baiklah, yang terakhir yang akan saya jelaskan itu tentang fungsi dan peranan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu fungsinya memberikan kemampuan berpikir matematika secara kreatif. Tentu saja dengan alat peraga pastinya akan membuat siswa kita lebih kreatif dalam berpikir. Yang kedua itu mengembangkan sikap yang menguntungkan ke arah berpikir matematika. Jadi pada saat suasana di kelas nanti, kita sebagai seorang guru harus membuat kelas itu menyenangkan. Jadi siswanya dalam mempelajari matematika pun bisa menyenangkan. Yang ketiga itu menunjang matematika di luar kelas, yaitu menunjukkan penerapan matematika ke dalam bentuk yang sebenarnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu memberikan motivasi dan memudahkan abstraksi. Dengan alat peraga diharapkan peserta didik memperoleh pengalaman-pengalaman yang baru dan tentunya menyenangkan, sehingga mereka dapat menghubungkannya dengan matematika yang bersifat abstrak tadi. Terus yang terakhir, yang kelima itu dapat memberikan permasalahan menjadi lebih menarik. Tentu saja tujuan akhir dari fungsi alat peraga itu sendiri, yaitu diharapkan dengan adanya alat peraga ini dapat membuat siswa itu memecahkan permasalahan-permasalahan itu menjadi lebih menarik, tidak kaku gitu. Dan lebih menarik, tidak kaku gitu. Dan tentunya peranan alat peraga dalam matematika itu ya sudah pasti, yaitu untuk memahami konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak tadi. Tidak hanya pembentukan konsep, tetapi dengan alat peraga siswa juga bisa melakukan pemahaman konsep, pelatihan dan penguatan, pelayanan terhadap perbedaan individu, serta pemecahan permasalahan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama itu media cetak. Media cetak itu media yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi. Dengan menggunakan media cetak ini, pembelajaran akan berjalan dengan mudah dan lancar karena materi yang diajarkan telah tersedia di sini. Telah tersedia di dalam media cetak ini. Yang kedua itu media elektronik. Nah, media yang dipakai di dalam media elektronik ini yaitu alat-alat elektronik. Nah, misalnya itu
kalkulator, DVD, VCD, TV, komputer. Nah, penggunaan media ini biasanya data berformat video, gambar, animasi, dan film-film pendek. Penggunaan media elektronik ini biasanya dipakai sebagai penekanan pada materi mata pelajaran yang penting yang harus dimengerti oleh siswa. Nah, yang ketiga, media peta konsep. Media peta konsep tujuannya itu untuk membangun pengetahuan siswa belajar secara sistematis, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam penguasaan konsep belajar dan pemecahan masalah. Nah, yang keempat, alat peraga. Alat atau peraga yang dipakai untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip atau prosedur tertentu supaya tampak lebih nyata atau konkret. Nah, di alat peraga ini terbagi menjadi dua, yakni alat non material dan alat material. Nah, contoh alat non material ini seperti perintah, larangan, suruhan, dan nasihat. Nah, contoh alat material misalnya bangun balok, bangun segitiga, prisma, cacat genjang, kubus, dan lain-lain. Jenis-jenis alat peraga dalam pembelajaran matematika, yang pertama itu alat peraga kekekalan luas. Maksudnya itu luas daerah bujur sangkar, luas daerah persegi panjang, luas permukaan balok, luas permukaan kubus, dan lain-lain. Nah, yang kedua, alat peraga kekekalan panjang. Maksudnya itu tangga garis bilangan, neraca bilangan, mister hitung. Yang ketiga, alat peraga kekekalan volume. Volume kubus, volume balok, volume bola, volume kerucut, volume limas. Nah, yang keempat, alat peraga kekekalan banyak. Di sini tuh contohnya abacus biji, Romawi, Rusia, dan Cina atau Jepang, lidi dan kartu nilai tempat. Nah, yang kelima, alat peraga untuk pengukuran dalam matematika, misalnya itu meteran, busur derajat, kilometer, jangka sorong, roda meteran, dan lain-lain. Yang keenam, bangun-bangun geometri. Maksudnya itu macam-macam daerah segitiga, pengubinan daerah segitiga, pengubinan daerah lingkaran, pengubinan daerah elips. Nah, yang ketujuh ada alat peraga untuk permainan dalam matematika, mesin fungsi, kartu domino, kartu penebak angka, dan nombograf, dan lain-lain. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat alat peraga sebagai berikut. Yang pertama itu tahan lama, dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat. Yang kedua, bentuk dan warna menarik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Yang keempat, ukuran sesuai atau seimbang dengan ukuran fisik anak. Dan yang kelima itu dapat menyajikan konsep matematika baik dalam bentuk real, gambar ataupun diagram. Yang keenam, sesuai dengan konsep matematika. Yang ketujuh, dapat menunjukkan konsep matematika dengan jelas. Yang kedelapan, peragaan itu dapat menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak siswa. Nah, kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga. Nah, adapun kelebihannya, yang pertama itu menumbuhkan minat belajar peserta didik. Maksudnya itu agar pelajaran menjadi lebih baik lagi, lebih menarik, lebih baik. Nah, yang kedua, memperjelas makna bahan pelajaran, sehingga peserta didik itu akan lebih mudah memahami pelajaran karena sudah diperjelas oleh seorang guru. Nah, yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, agar peserta didik tidak akan mudah bosan, karena kan model pelajarannya itu sudah bervariasi seperti bergambar-gambar. Nah, yang keempat itu membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, ataupun mendemonstrasikan dan sebagainya. Sedangkan kekurangan penggunaan alat peraga antara lain mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Yang kedua, banyak waktu yang
banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang ketiga, perlu kesediaan berkorban secara materi. Nah, selanjutnya laboratorium dalam pembelajaran matematika. Nah, yang dimaksud laboratorium adalah salah satu cara mengajar guru di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hal percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi lagi oleh guru. Nah, dengan metode ini dimaksudkan membimbing siswa untuk menemukan fakta-fakta dalam matematika dan mengaplikasikan pengetahuan. Metode ini merupakan perluasan dari metode induktif. Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi dengan mengadakan percobaan sendiri. Juga siswa dapat terlatih dalam cara berpikir yang ilmiah. Nah, metode ini juga memberikan pemahaman kepada siswa dalam kognitif, afektif, dan psikomotor. Bila peserta didik telah mengetahui tujuan dari pembelajaran yang sedang mereka ikuti, maka mereka akan terdorong untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara aktif. Kelebihan dan kelemahan metode laboratorium. Nah, pada dasarnya tidak ada metode mengajar yang paling sempurna, paling baik, paling jelek. Setiap metode itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing yang berbeda-beda dengan metode lainnya. Nah, adapun kelebihan dari metode laboratorium ini yang pertama itu anak didik dapat aktif mengambil bagian berbuat untuk diri sendiri. Maksudnya itu tidak hanya melihat orang lain menyelesaikan suatu eksperimen, tetapi juga dia berbuat sendiri eksperimen untuk memperoleh kepandaian yang diperlukannya. Nah, yang kedua itu ia mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk melaksanakan langkah-langkah dalam cara-cara berpikirnya. Yang ketiga, mereka lebih aktif berpikir dan berbuat. Yang keempat, menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dan yang kelima itu siswa dapat memperoleh fakta-fakta yang jelas. Yang keenam, menumbuh kemampuan untuk menerapkan matematika dalam kehidupannya. Kelemahan laboratorium ini yang pertama tidak cukupnya alat-alat, yang kedua itu memerlukan jangka waktu yang lama, yang ketiga itu kurangnya persiapan dan pengalaman anak didik, yang keempat itu tidak semua topik dapat diajarkan dengan metode ini, yang kelima memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dan yang keenam memerlukan perencanaan yang rumit dan matang dari gurunya. Sekian presentasi dari kami berdua. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.